Selamat pagi, Bu. Hati-hati loh Bu Tina ini kalau ngomong loh. Ya. Itulah kebanyakan mereka tidak memberikan informasi tentang obat yang mereka berikan. Ya betul. Emang tidak akan. Tidak akan karena mereka sendiri tidak tahu. Kalau mereka sendiri tidak tahu, kenapa mesti diberikan? Karena apa? Sifatnya diagnosa. Karena sifatnya diagnosa, jadi trial and error. Coba kasih ini, apa reaksinya? Saya ketemu sama masalah saya bocor dan penyumbatan sehingga divonis itu di dokter ketiga, bos. Ya, dokter pertama pada dokter spesialis juga. Oh ini apa begini. Nah, dikasih kira-kira sekitar 5 OBAT itu tidak ada satupun yang punya pengaruh ke badan saya. Jadi 5 hari, 6 hari, seminggu kemudian tetap sama, malah tambah parah. Nggak perlu saya omong lah, ini saya cuma curhat aja lah. Ya, saya ganti ke DR tuh. Saya DR, dia analisa lagi, ya, dari DR yang pertama, kemudian ronsennya dilihat lagi. Nah, DR yang kedua, coba lagi, coba dikasih OBAT ini. Nah, begitu dikasih OBAT itu tuh, yang membuat kencing satu hari bisa sampai 20-30 kali kencing. Wah, ini pembengkakan di sini nih, gitu. Tuh, Jess. Nah, dikasih obat itu. Nah, mulai saya bisa lega dikit, tapi tidak menjawab permasalahan. Baru di DR yang ketiga tuh baru. Wah, ini penyumbatan di sini, Pak. Ini dari analisa ini. Jadi tidak ada satu DR pun yang sekali kamu temuin dan kemudian cespleng. Nggak. Karena mereka juga nggak tahu. Sama, kita manusia kan nggak ada yang tahu. Besok mati, lusa mati, kapan mati kan kamu juga nggak tahu. Gitu. Jadi sifatnya dianalisa. Sehingga kamu dikasih OBAT yang sifatnya coba kasih ini. Coba dikasih ini. Namanya diagnosa. Gitu. Tetap butuh enggak? Butuh lah. Kamu kalau enggak butuh mereka omong kosong. Butuh. Tetap butuh, bos. Saya ada teman di Bali tuh kena sirosis itu. Badannya semuanya sampai ke kepalanya bentol semuanya. Yang ngomong sama saya cuma suruh minum racikan macin. Ya. Karena setahu saya dengan racikan macin itu akan memperbaiki fungsi peredaran darah dan kemudian pembuluh darah menjadi lancar sehingga masalah-masalah kayak gitu seluruh badan itu sampai ke kepala itu kayak kena autoimun itu. Ya kalau autoimun kan problemnya kan masalahnya makanan yang kamu asupkan. Ya, semua makanan yang mengandung gluten itu akan memicu autoimun. Apa itu makanan yang mengandung gluten? Ya, gula yang berlebih. Itu akan memicu autoimun kan? Gitu. Nah, yang paling gampang supaya kalau kamu nggak mau cepat-cepat sembuh ya, perbaiki pola makannya. Stop yang berhubungan dengan gula, stop berhubungan yang manis, stop berhubungan dengan tepung, dan kemudian asupkan suplemen yang tinggi. Kan caranya seperti itu. Makan daging, makan telur, makan ikan terus gitu. Kalau saya ajarin supplementationnya ya, propolis 1 botol itu kamu habiskan setengahnya, isi 60 itu 1 hari 30 butir itu. Ya, per 15 menit makan, per 15 makan, per 15 menit makan gitu. Suplemennya kan itu. Propolis ya, karena propolis kan antioksidan yang kamu bisa makan. Enggak apa-apa itu, Pak. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Suplemen itu superfood, jadi no problem. Atau kalau enggak ada propolis, royal jelly yang disebut sebagai kelenjar paringeal lebah itu, yang makanannya ratu lebah seumur hidupnya itu. Oh, itu bagus banget. Yes. Makanya di rumah saya selalu ada 2 suplemen itu yang bisa dikonsumsi terus-terusan. Kalau yang lain kan itu hanya D3K2 yang bisa seperti itu ya. Kalau liposomal kan kebutuhannya tertakar. Contoh, fruktosa aja dibutuhkan sama livermu kan hanya 400 mg per desiliter. Kamu 100 mg livermu butuh fruktosa, enggak banyak, dan dia memproduksi kolesterol 400 mg per desiliter. 100 mg aja livermu butuh fruktosa. Dan fruktosa bisa dari buah,
Bisa dari madu, bisa dari madu ya, bukan minuman yang berasa madu ya, atau bisa berasal dari fruktosa buatan. Makanya kamu kalau makan tidak perlu berlebih di situ. Kan seperti itu, Jess. Gitu. Tapi kalau dikatakan seperti Bu ini bilang, Bu Tina bilang bahwa informasi tentang obat yang mereka betul. Coba tanya sama mereka, kenapa saya dikasih paracetamol? Belum tentu mereka tahu kenapa dikasih paracetamol dan bagaimana cara kerjanya paracetamol. Belum tentu mereka tahu. Karena apa ya? Karena memang aturannya gitu. Karena memang sekolahnya diajari seperti itu. Bahkan ada teman saya yang lebih gila lagi itu. Orang sakit gampang ketemu saya, pasti sembuh. Diapain? Aspirin. Wah, kan lebih gila lagi itu. Itu DR itu yang ngomong itu. Ya, teman saya sendiri. Gila lu, saya bilang begitu. Ya, tapi kan itu langsung tereaksi dan orang itu langsung sembuh, langsung bisa beraktivitas. Ya memang benar, makanya dipakai oleh ketika saat perang kan, aspirin itu. Ya betul, Jess, gitu. Jadi ada banyak hal yang kita ini korban diagnosa, korban analisis yang salah. Ya memang layak lah, karena memang tidak bisa ditinggal. Nah kalau orang bisa kayak kita, Bu Tina, ikutin cara saya, ikutin cara Ibu, tidak sarapan dan tidak makan malam, saya yakin 10 orang hanya 1 atau 2 orang yang ikut cara kita. Tidak semuanya. Percaya, 10 orang hanya 2, paling banyak itu 2 yang mengikuti cara kita. Gitu. Kenapa kok begitu, Pak? Ya memang wataknya mereka dari kecil kan dilatihnya, diajarinya begitu. Ada enggak anak yang dilahirkan tanpa disentuh sama DR? Enggak ada kan? Semuanya diarahkan ke DR, baik itu masalah makanannya dan baik itu masalah vaksinasinya, sehingga kamu dibesarkan dalam kondisi seperti yang orang-orang katakan, sehingga tidak ada rumah sakit bangkrut, RS bangkrut itu tidak ada. Yang ada RS diperbesar. Nah itu dia. Jadi kalau mau punya duit, kalau kamu punya duit, bisnis yang paling top ya RS. Nah, nomor 2 bisnis paling top ya agama. Itu bisnis paling top. Ya. Karena apa ya? Karena di dalamnya memberikan ketakutan, dan manusia ini paling takut manusia ini paling ngeri dengan yang namanya kata takut. Ya, agama laris karena takut mati, ya, takut masuk neraka, ya, sehingga kamu terdoktrin di situ dan kamu bisa digoyang kanan, goyang kiri, diatur begini, diatur begitu, tunduk semuanya. Ya, sampai kemudian kamu mau miskin dan jadi miskin hanya gara-gara ketakutan yang dibuat di sana. Ya, sama rumah sakit juga begitu. Ya, hati-hati. Ini, wah, itu kayak gitu tuh, Jen. Ini bicara masalah otak waras ya, bukan bicara masalah fanatis ngawur ya. Jadi kamu bisa menebak, bisa berpikir, dan kemudian kamu bisa memutuskan apa yang harus kamu putuskan. Gitu. Jadi salah enggak? Ya enggak salah. Ya, tidak akan ada RS tutup karena kita sudah tidak mengkonsumsi gula gitu. Enggak ada. Gula itu enggak perlu dikonsumsi. Kenapa? Karena apa yang kita belok kanan bukan ini, bukan ini. Gula itu tidak perlu dikonsumsi. Kenapa? Karena gula itu rasa. Ya, hati-hati dengan yang namanya rasa. Rasa itu diciptakan untuk menipu kesehatanmu. Makanya boleh enggak saya mementingkan rasa? Boleh, enggak ada masalah, karena itu diciptakan Tuhan, ada di lidah setiap kita. Tapi rasa itu hanya di lidah, begitu lewat di kerongkongan ini, rasa sudah tidak ada. Pahit manis itu tidak ada di sini nih, tidak ada sama sekali. Ya, mati di sini. Pahit manis itu panas termasuk di sini. pH 10, pH 11 tai kucing itu mati di sini, hilang. Semuanya dinetralisir langsung oleh tubuhmu yang sangat dahsyat itu. Nah, begitu masuk ke lambung, nggak usah ke lambung, isofagus saja. Itu pH-nya semua disesuaikan dengan pH tubuh. Masuk ke lambung, habis sama asam lambung. Makanya jangan musuhin asam lambungmu, selesai di asam lambung. Gitu. Bakteri, virus, itu yang membuat kamu sehat itu asam lambungmu. Makanya jangan sekali-sekali memusuhi asam lambung dengan alasan kamu mules. Nah, itu dia. Karena asam lambung itu adalah sahabatmu untuk kamu sehat, gitu ya. Gitu. Jadi itulah yang terjadi, Bu.
Nggak akan orang nurut kita dan kemudian seluruh dunia ngikut kita, nggak akan.